Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita selama kita diberi kesempatan kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Apapun keadaan kita, apapun musim hidup kita, mari kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita pujikan yang terutama di dalam hidup kita. Terima
firman Tuhan, semua karena kemurahan dan karena kebaikan Tuhan. Engkau yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepadamu. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan malam ini kami menyerahkan persekutuan boleh di dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhir, di dalam pimpinan dan di dalam pengurapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami malam hari ini, memberkati setiap pribadi yang datang. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka, tibakan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka dan kami mulai doa malam pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bernapas kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Katakan di hadap hadirat-Mu. Oh
kami, Engkau yang melindungi kami. Di saat kelemahan tubuh kami, di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami, Bapa. Engkau sudah melindungi kami sampai kami ke tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara saat ini Bapa. Engkau campur tangan atas hidup anak-anakmu masing-masing Tuhan. Apapun pergumulan mereka Bapa, Engkau adalah jawaban mereka. Tegur kami Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami kuat di dalam Engkau Bapa. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami, pimpin kami terus di dalam doa Mandarin ini Bapa, supaya kami semakin indah di hadapan-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan doa malam ini Bapa, Engkau terus beracara, dan Engkau juga campur tangan Tuhan atas ibadah besok hari Minggu Bapa. Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu yang main musik, yang mimpin pujian. Oh Tuhan juga yang memberitakan kebenaran-Mu Bapa. Pakai mereka terus Tuhan, menjadi berkat, menjadi puji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, pada minggu besok Tuhan, Kau campur tangan Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memimpin kami sampai Tuhan kami hidup seperti Engkau Bapa. Kami percaya layakan kami semua malam hari ini Bapa. Engkau tahu beban anak-anakmu yang hadir pada saat ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban Kau lepaskan. Oh, yang punya masalah Kau buka jalan Bapa. Engkau yang tahu isi hati mereka satu persatu. Layakan kami semua Tuhan malam hari ini, sehingga mereka semakin kuat di hadapan-Mu. Kami serahkan gereja GPBS ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati jiwa-jiwa baru Tuhan, sehingga gereja GPBS menjadi berkat di mana-mana Bapa. Kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Engkau beracara Tuhan. Engkau sudah memberkati yang memimpin pujian, Engkau juga memberkati yang memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Tegur kami, kuatkan kami, sehingga kami semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Besok hari Minggu adalah minggu yang pertama di bulan Oktober. Jadi ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri di rumah supaya ketika nanti perjamuan suci boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Puji Tuhan, juga besok hari Minggu jangan lupa tetap ada latihan kur. Ya, bagi anggota kur juga nanti akan melayani di ibadah perayaan Natal. Setelah ibadah boleh berkumpul di depan mimbar atau di samping mimbar untuk sama-sama boleh berlatih. Ya, demikian pengumuman singkat yang ada. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama buka Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Dan seperti biasa saya akan mengajak membacanya silih berganti. Maka saya minta Bapak Ibu untuk dapat membuka kebenaran firman Tuhan yang ada, baik itu di Alkitab buku maupun di Alkitab yang ada di HP masing-masing. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Saya akan baca ayat yang genap. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu membaca sama-sama ayat yang ganjil. Kita silih berganti terus sampai tiba di ayat yang ke-42. Kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Yang sudah menemukan boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Saya baca lebih dahulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu juga sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya boleh jujur, permulaan ibadah khotbah ini, saya sebetulnya itu sudah menyiapkan materi-materi khotbah. Dari mulai minggu kemarin untuk khotbah di ibadah Mandarin sampai nanti beberapa waktu ini saya sudah susun semuanya tema-tema khotbahnya. Tapi apa yang terjadi tadi siang, tiba-tiba saya itu seperti nggak tenang. Dan kemudian Tuhan berkata, aku mau bicara langsung. Jadi Tuhan yang nuntun saya untuk ketemu ayat ini, dan Tuhan sendiri yang ngomong menjelaskan sama saya supaya dapat saya sampaikan kepada jemaat Mandarin. Jadi ini boleh dikatakan dadakan, tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang bersuara, kalau Tuhan yang berbicara, pasti akan jadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, kita mau sama-sama pelajari seperti saya juga tadi dituntun oleh Tuhan untuk belajar mengenai kebenaran dari firman ini. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak berita yang paling viral barusan ini di seluruh Surabaya? Ada seorang anak pendeta. Nah, saya coba pancing loh. Ada seorang anak pendeta yang bunuh diri. Di mana? Kampus universitas terkenal di Surabaya. Lompat dari lantai, saya dikasih 12, jatuh di basement, meninggal seketika. Ya. Saya nggak tertarik dengan apa latar belakangnya. Semua nulis sebelum dia lompat, dia bikin sebuah tulisan di Instagramnya. Iya, tapi kembali lagi, saya sering diingatkan sama Tuhan dari tadi. Ada satu hal yang paling perlu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ternyata yang diperlukan bukan dalam kita melayani Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan, kita boleh sibuk melayani Tuhan, kita boleh ambil bagian dalam segala bidang pelayanan. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Ayat 42 yang kita tadi baca bersama-sama berkata, tetapi ada satu saja yang perlu, satu saja yang paling penting, yaitu yang dilakukan oleh Maria. Kalau kita melihat ke ayat 39, di sana tertulis perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ternyata di balik semua yang kita lakukan dalam melayani Tuhan, ataupun di dalam hidup kita sehari-hari melakukan semua tugas tanggung jawab kita, ada satu hal yang paling penting, dan itu tidak bisa ditambah, yaitu kita duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Tiba-tiba saya diingatkan dulu ketika saya masih melayani di sebuah gereja besar di Jakarta, ada satu kebiasaan yang saya selalu ingat pada waktu itu, bahwa sebelum mulai firman Tuhan itu dimulai dengan pengumuman. Pengumumannya hampir seperti yang sekarang di ibadah Mandarin, itulah kurang lebihnya ya. Jadi ada pengumuman, ada pesan gembala, dan kemudian sesudah itu dimulai dengan persembahan. Ketika melakukan persembahan itu, seluruh layar yang ada di gereja tertulis dengan kata, sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan. Tolong semua handphone dimatikan. Dan bagi bapak ibu yang ingin ke kamar mandi, silahkan ke kamar mandi sekarang. Karena ketika firman diberitakan, seluruh pintu menuju kamar mandi akan ditutup. Saya pada waktu itu juga sering kali mendengar protes dari beberapa jemaat, terutama yang orang tua.
kita ini nggak bisa ngerem, Pak. Ya namanya kalau sudah tua itu nggak bisa ngerem. Ya kadang-kadang karetnya memang sudah dol. Itu sering kali terima seperti itu. Oke, dikasih pengecualian. Bagi yang sudah tua, ada petugas yang jaga di depan pintu menuju kamar mandi, dibukakan. Khusus yang tua, itu kebijakan. Tapi ternyata yang nyerondol bukan cuma orang tua, anak-anak muda, dan maaf, di sana yang pakai jas atau blazer pelayanan itu adalah pekerja. Dan rata-rata yang merondol untuk ikut keluar itu ternyata yang pakai pakaian pekerja. Jadi Bapak Ibu, di dalam melayani Tuhan, di dalam setiap ibadah, kita boleh melayani Tuhan. Bahkan itu adalah sebuah anugerah untuk kita bisa melayani Tuhan. Tapi kalau sepanjang ibadah engkau sibuk dengan urusanmu, akhirnya sampai engkau lupa dengan firman Tuhan. Hal yang paling penting, esensi dari sebuah ibadah, itu tidak kau dapatkan. Kalau kita mau tahu sesungguhnya firman Tuhan itu apa sih? Izinkan saya membacakan ini yang dijawab Tuhan ketika dia digoda oleh si jahat, si iblis. Matius 4 ayat yang keempat berbunyi dengan jelas, Tuhan Yesus menjawab si iblis. Ketika ayat 3 dikatakan datang si pencoba itu ketika Tuhan sudah berpuasa 40 hari. Kira-kira kalau kita sudah berpuasa 40 hari 40 malam, kira-kira lapar kan? Saya jamin tidak usah 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Ya 1 malam aja, 1 hari 1 malam. Ya pasti sudah banyak yang sabar. Nggak percaya, coba bikin doa. Kalau ditantang siapa yang mau ikut doa puasa, pasti banyak yang ngambil. Iya, itu 1 hari 1 malam. Tuhan ini loh puasa 40 hari 40 malam. Lalu datang si iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau ini di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat lagi Bapak Ibu. Tuhan ketika menjawab, bukan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia tidak dapat hidup dari makan roti saja. Beda artinya. Beda sekali. Jadi manusia itu tidak akan dapat bertahan hidup kalau hanya makan roti saja. Tetapi manusia itu hidup dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Kok bisa? Manusia kan tidak satu-satunya ciptaannya nggak diciptakan pakai firman, Pak. Kan dibentuk sama tangan Tuhan sendiri. Izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu, di Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan hendak menciptakan manusia, ada tertulis di sana. Satu-satunya kata yang permulaan melambangkan trinitas daripada Tuhan itu tercatat di sana. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan itu sebelum membentuk manusia, menghembuskan nafasnya, dia bersabda, marilah kita menciptakan manusia. Jadi manusia bagaimanapun juga itu juga diciptakan menurut perfirman Allah, menurut perkataan Allah, dan kemudian dihembuskan nafas kehidupan setelah Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia. Ini penting sekali kita pelajari. Tanpa firman Tuhan, kita tidak dapat hidup. Amin. Kita boleh makan, kita boleh tidak kekurangan makanan apapun, tapi percayalah Bapak Ibu, yang membuat kita tetap bertahan hidup adalah firman Tuhan. Kalau bukan kebenaran ini, anak pendeta tadi tidak akan memutuskan untuk lompat dari
kamus. Firman Tuhan ini penting Bapak Ibu. Seringkali di dalam kita melayani Tuhan, kita sibuk dengan segala urusan yang ada, sampai kita lupa memberi tempat terbaik dalam hidup kita, yaitu ketika firman Tuhan disampaikan. Banyak yang mengatakan begini, aduh Pak, kalau sing khotbah itu ngantuk Pak. Ya kalau tidak bisa di rumah kayak apa pun tidak bisa ya Pak. Tidak bisa kan ada rekaman. Mau sekarang ibadah ada online ada offset, ya kan? Jadi masih selesai ibadah, masih bisa diputar lagi di rumah sambil tiduran kek, sambil makan kek, masih bisa dilihat YouTube-nya. Masih lo ditonton lewat YouTube Pak. Nek sing khotbah itu Pak tetap ngantuk Pak. Apapun perkataannya gak bisa masuk. Izinkan saya membalikkan sedikit pola pikir kita. Bapak Ibu pernah nggak dimasakkan sama istri, kemudian koyornya nggak cocok, itu pernah nggak? Kalau yang belum beristri, coba dimasakkan mamanya ya, doa ya, dimasakkan sama mamanya sebuah masakan. Ya, ketika kita pulang lapar, kita tanya, Ma masak apa hari ini? Itu loh makanan ada di meja. Begitu tuh dosa dibuka, aduh penyetan maneh. Lodeh maneh. Pernah nggak? Pernah. Terus apa sikap kita selanjutnya? Ya, nanti dulu. Mau pokok makan? Enggak Bapak Ibu, percaya dengan saya. Mau itu enak, mau itu enggak, mau itu selera, mau itu enggak selera, percaya sama saya, kita tetap butuh makan. Enak enggak enak, tetap kita makan enggak? Tetap kita makan enggak? Tetap kita makan. Itu juga sama Bapak Ibu. Mungkin hamba Tuhan itu dalam menyampaikan gaya bicaranya kurang menarik, ya kan? Gaya bicaranya bikin ngantuk orang. Tapi percayalah Bapak Ibu, apapun itu tetap kita harus makan, tetap kita harus terima. Karena apa? Firman itu yang akan membuat kita tetap hidup. Maka itu loh benar kata Tuhan dikatakan, manusia tidak dapat hidup hanya dari makan roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Itu yang membuat kita hidup. Kalau ini kita sambungkan ke perjanjian lama, ayat tadi yang kita dengar dengan manusia tidak dapat hidup dari makan roti saja, itu ada di Ulangan 8 ayat yang ketiga. Di sana Musa berkata kepada mereka, engkau harus mendengar dan memegang semua perintah dari Tuhan ini. Dan disitulah disebutkan sebuah roti yang tidak pernah mereka dengar, mereka lihat sebelumnya, ketika mereka hidup dalam kelimpahan penuh dengan makanan di negeri perbudakan, yaitu Mesir, yaitu namanya roti surga. Tahu namanya apa? Mana? Itulah roti dari surga. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya ini diminta untuk memelihara hukum-hukumnya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika ada anak-anak yang ingin dan rindu belajar kebenaran firman Tuhan, gak usah mulut kita ini keluar-keluar sama Tuhan, mana makanannya. Ketika kita dapat makanan rohani, di situ Tuhan pasti sediakan makanan jasmani. Amin. Gak percaya lagi? Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ketika itu Tuhan itu sudah ngajar, orang banyak itu berkumpul. Ketika Tuhan selesai mengajar, kebiasaan Tuhan itu untuk menyendiri, berdoa, membangun hubungan dengan Bapanya di surga, supaya dapat ngomong-ngomong lagi, menegaskan kembali lagi visi dan misi. Tetapi apa yang terjadi? Orang banyak itu masih kelaparan akan kebenaran firman. Mereka haus dan lapar akan kebenaran firman. Mereka terus mengikuti Tuhan sampai di mana Tuhan harusnya menyendiri. Tuhan lihat begitu banyak orang berbondong-bondong ingin terus dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pada murid-muridnya? Pergi mencari roti. Orang-orang ini harus makan.
Itu berkata Tuhan. Mereka harus makan. Pergi cari roti. Murid-muridnya bilang apa? Orang sebanyak ini, roti seharga 200 dinar aja tidak cukup untuk beli roti. Mana ada yang bisa menyediakan roti seketika dalam jumlah segini banyak? Tuhan bilang apa? Kumpulkan aja dari yang ada. Semua orang yang ada di situ, saya yakin semua kebiasaan orang Timur Tengah, kalau pergi keluar rumah, apalagi berhari-hari, pasti sudah menyiapkan bekalnya sendiri-sendiri. Dari sekian ribu orang laki-laki yang bawa bekal, hanya ada satu anak yang rela menyerahkan bekalnya. Yang lain, kok enak makananmu diambil sama manusia lain, padahal Tuhan yang minta. Ketika itu murid-muridnya datang dan berkata apa? Tidak ada lagi, hanya ada satu anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Semua makan kenyang, bahkan sisanya 12 bakul. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita haus dan lapar selalu akan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya jiwa kita yang kenyang, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan makanan jasmani juga bagi kita. Maka tidak salah juga ketika Tuhan bicara mengenai kekhawatiran. Jangan engkau khawatir apa yang hendak engkau makan, minum, pakai. Lihat itu burung di udara, lihat itu bunga di padang. Mereka tidak berusaha apapun. Bapamu di surga memelihara dan menyediakan semuanya. Lebih indah daripada raja yang terkenal sekalipun. Tapi dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Penting kita semua belajar ini. Saya juga dari tadi dituturi sama Tuhan. Ini juga menjadi perenungan buat saya sendiri. Jangan dipikir yang bisa khotbah di depan hidupnya sudah sempurna secara rohani. Saya berkali-kali ditegur sama istri saya. Kamu ini loh sudah pelayanan, sudah nyiap loh segala macam. Jangan lupa, Bi, jangan lupa. Kalau pagi mari doa, sempet-sempet no baca firman Tuhan. Sempet-sempet no baca firman Tuhan. Itu selalu saya dengar setiap pagi. Jangan dianggap loh Bapak Ibu, terus dengan saya bisa khotbah begini, wah saya kalau baca sekali baca 10 pasal gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada kegiatan yang harus saya jalani, ada tanggung jawab yang harus saya jalankan. Itu kadang-kadang membuat ketika malam mau tidur baru saya ingat, iya sudah baca berapa pasal ini. Itu juga sama Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan disampaikan di setiap ibadah, disitulah ada makanan kita. Dan kalau kita makan, percayalah kita akan hidup. Amin. Amin. Jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan pernah sepelekan firman Tuhan. Orang yang sedang berkhotbah itu hanya alatnya Tuhan. Bukan dia yang berkuasa atas semua kata-kata yang dia ucapkan. Tapi kalau kita mau membuka telinga dan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu masuk dan menyapa hidupmu, percayalah engkau akan hidup. Amin. Tidak ada barang yang mati lagi yang di dalam hidup. Semuanya akan menjadi hidup. Keinginan untuk mati pun pasti akan hilang ketika firman Tuhan itu berkuasa dalam hati dan pikiran. Apa yang kau khawatirkan, apa yang sedang kau hadapi, percayalah ketika firman itu, yaitu kebenaran Allah, engkau izinkan untuk masuk dalam hidupmu. Firman itu yang akan berkuasa loh Bapak Ibu, menyelesaikan setiap persoalan hidup. Kalau kita tidak mau menerima firman Tuhan, memberi tempat yang terbaik buat firman itu diletakkan, maka jangan salah, akhirnya orang-orang yang demikian akan seperti Marta. Ya, kita sekali lagi ya belajar mengenai Marta. Dia terlihat sibuk sekali melayani. Apa yang terjadi kemudian? Dia langsung berani menegur Tuhan dengan kata,
tidakkah engkau peduli kepadaku? Saudaraku, engkau biarkan duduk. Aku kerja keras sampai gak punya lagi kesempatan untuk melakukan yang lain. Cuapek sekali. Ya itulah yang menjadi dampak kalau kita sibuk karpe dewe dan kita lupa memberi tempat yang terbaik, yang paling penting, yaitu mendengar firman Tuhan. Dikatakan kalau dalam bahasa aslinya, Marta, engkau ini loh menjadi khawatir dan akhirnya engkau kesusahan sendiri. Bukan menyusahkan diri, kesusahan sendiri. Akhirnya kamu ngomel. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang mulai ngomel, kerjaanku banyak, pelayananku sana sini. Izinkan firman Tuhan ini menyapa hidup. Berubahlah dalam cara pikirmu. Apakah engkau hari ini sudah memberi tempat yang terbaik buat firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiranmu? Atau engkau melakukan semuanya karena engkau sedang ingin diakui sama orang bahwa pelayananmu luar biasa? Engkau bisa melakukan ini, itu. Tapi kalau engkau tidak memberikan tempat yang terbaik ketika firman ditaburkan, engkau tidak dapat apa-apa. Engkau tidak akan merasakan ada sesuatu yang hidup itu akan terus mengalir dalam hidup. Percayalah Bapak Ibu, orang yang jarang baca firman, hidupnya pasti gampang khawatir. Dan berikutnya yang terjadi adalah ngomel. Ya, bukan tugas saya untuk menghakimi. Nah, kalau hari ini firman Tuhan yang singkat ini boleh menegur kita, ambil waktu untuk merenung, ambil waktu untuk introspeksi diri. Apakah selama ini engkau merasa kewalahan, engkau merasa khawatir, dan akhirnya ngomel? Percayalah, orang yang pertama pasti akan kena omelan adalah rekan-rekan sepelayanan. Dan berikutnya, pimpinanmu di gereja pasti akan terima mulutmu. Nek tugas gak tenteng, ya, mari disuruh ini, sebentar lagi ini. Loh Bapak Ibu, kalau sampai seorang pemimpin gereja atau pemimpin kelompok itu memberikan tugas, kan tinggal dikatakan yang bisa kita katakan bisa, yang menurut kita sudah tidak bisa kita lakukan. Jangan mulut kita latah dengan ngomong iya, baik. Ya, banyak anak Tuhan yang hari-hari gini loh. Kalau disuruh apapun, wah gampang nyaut iya. Tapi di belakang lakono sambil ngomel. Hati-hati. Kalau sekarang kamu mulai mulutmu bisa ngomel, pimpinan kok nyuruh gini. Percaya sama saya, suatu saat nanti engkau akan ngomel sama Tuhan. Dan ketika engkau ngomel sama Tuhan, kata-kata yang terakhir keluar dari mulutmu adalah, mulai sekarang gak gereja-gerejaan mana. Ya, mulai sekarang gak melok kebagian mana. Kesel kabeh, ajur. Ya, akhirnya apa? Hidupmu bukan lagi hidup yang sesungguhnya. Jiwamu mati. Percuma. Jika engkau sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau hidup di dalam janji kebenarannya, kita harus beri tempat yang terbaik untuk firman Tuhan. Bukan hanya ketika ibadah, tetapi juga di dalam hidup kita sendiri. Sesibuk-sibuk kita, sempatkan minimal baca 1 perikop. Saya tidak bilang 1 pasal, 1 perikop. Karena kadang-kadang dalam 1 pasal itu bisa ada 2, 3, 4, 5, 6 perikop. 1 perikop, 1 judul kecil saja. Seperti yang tadi kita baca sama-sama di Lukas 10 tadi. Itu 1 perikop kecil. Judulnya apa? Maria dan Marta. 1 perikop kecil. Isinya hanya beberapa ayat. Biarkan itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Supaya apa? Jiwamu tetap
hidup. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang paling sempurna buat hidup kita. Kalau kita makan firman Tuhan, maka hidupmu pasti akan selalu kuat. Walaupun apa nama masalahmu, tantangan yang kau sedang hadapi, kebutuhan apa yang paling berat sekalipun, kalau ada kebenaran Tuhan tertanam dalam hatimu, percayalah, bukan engkau lagi yang bertindak, tapi tangan Tuhan yang akan membantu semua perkara kita dan menyediakan apa saja yang kita perlukan. Bangsa Israel itu Tuhan yang nuntun untuk keluar melewati padang gurun. Kalau ditempuh pakai jalan biasa, itu 4 hari sampai. Tapi karena Tuhan suruh putar ke bawah, itu makan waktu 40 tahun. Apa Tuhan tidak tahu apa yang dia minta? Ketika Tuhan minta dia muter 40 tahun lewat padang gurun, mereka tidak akan bisa makan karena tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di padang gurun. Dan kalaupun mereka bisa menanam, mereka tidak akan menuai karena mereka harus jalan maju. Bukankah Tuhan selalu bertanggung jawab atas setiap firman yang diucapkan? Ketika Tuhan minta engkau jalan terus, melihat ke depan, Tuhan sudah sediakan semua. Pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, itu roti dari surga sudah dicurahkan, memenuhi kebutuhanmu sepanjang hari. Bahkan di hari yang ke-6 kau boleh ambil 2 kali, supaya untuk harinya Tuhan engkau tidak akan mati kelaparan. Bukankah itu sama dengan kita? Kalau ada firman Tuhan menempati tempat yang utama dalam hati, dalam hidup, percayalah, segala penyediaan daripada Tuhan, segala pemeliharaan daripada Tuhan, segala yang kau butuhkan sudah dijamin dan disediakan oleh Tuhan. Amin. Maka dari itu saya minta seluruh jemaat ibadah Mandala boleh melayani, sibuk melayani itu juga boleh, tapi jangan pernah lupa ada satu yang paling penting, yang paling utama, yaitu seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar semua perkataan Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi harus berani melakukannya dalam hidup saya. Tuhan Yesus berkati. Saya ajak kita sama-sama ya nyanyikan lagu yang pertama. Saya ada janjian sama istri saya. Kita nyanyikan lagu nomor 1 ya. Yeah.
hidup ini, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama dengan memberi tempat yang terbaik, yaitu firman-Mu, boleh ditaruh di setiap hati dan pikiran kami. Firman-Mu berakar, bertumbuh dan akan berbuah dalam hidup kami. Itu adalah yang terutama dalam hidup kami. Ketika kami memberi tempat yang terbaik untuk firman-Mu, maka hidup kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Apa yang kami perlukan untuk hidup pun Tuhan sudah jamin. Biar malam hari ini Tuhan menyapa dan menegur setiap kami melalui firman-Mu, seperti Tuhan terlebih dahulu menegur hamba-Mu. Hamba-Mu selesai memperbicarakan semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja. Roh Kudus akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga yang akan memberi kekuatan bagi setiap kami untuk kami mampu melakukannya dalam hidup sehari. Hanya dengan menjadi pelaku firman-Mu saja kami dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertakan malaikat-Mu mengikuti perjalanan kami. Tibakan di rumah kami dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandara, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat saya serahkan kepada Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua mengangkat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.